warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama aku Sinta Ramadhani Putri Sania. Di sini aku sebagai mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Aku akan mengajar kalian tentang mata pelajaran ekonomi, khususnya di materi pasar modal. Nah, di sini aku mau ngenalin kalian ke investasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu investasi? Enggak. Oke, investasi ini adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari atau keuntungan di kemudian hari. Nah, investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain atau dividen. Capital gain sama dividen ini jelas berbeda. Capital gain ini selisih antara harga jual dan harga beli, sedangkan dividen ini pembagian timbal balik dari perusahaan untuk jasa kalian telah menanam saham di perusahaan tersebut. Selanjutnya, menabung sama investasi ini jelas berbeda. Kalian semua pernah menabung nggak? Pernah. Oke, menabung sama investasi ini jelas berbeda karena yang pertama tujuannya investasi ini untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, potensi resikonya itu ada potensi resiko. Yang ketiga, jenis transaksinya ini berupa jual beli. Nanti jual belinya itu berupa saham di pasar modal. Lalu tempat transaksinya itu di pasar modal. Berbeda lagi dengan menabung. Nah, menabung ini hanya menyimpan saja tanpa memperoleh keuntungan yang besar. Kalaupun kalian memperoleh keuntungan itu berupa bunga, dan itu bunganya itu tidak terlalu besar seperti investasi atau saham ini. Yang kedua yaitu relatif tidak ada resiko. Jadi uang kalian itu aman di bank, tidak berkurang dan akan bertambah apabila kalian menabungnya kembali. Lalu sistemnya, jenis transaksinya ini adalah simpan pinjam kalau menabung. Nah, untuk tempat transaksinya itu ada di perbankan, seperti yang kalian tahu kan, kalian biasanya menabung di Bank BNI, BCA, seperti itu. Lalu ini pasar modal. Kalian tahu nggak apa itu pasar modal? Enggak. Nah, pasar modal ini suatu tempat untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan biaya jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan. Selanjutnya ini akan aku jelasin tentang ini, bentar. Mekanisme dulu ya. Ini, kalian bisa baca sendiri. Pertama, Pak Bejo ini berniat memiliki usaha bakso. Perlu modal 8 juta, namun hanya memiliki dana 1 juta. Nah, pastinya kan Pak Bejo ini membutuhkan pasokan dana dari pihak lain. Maka dari itu, Pak Bejo ini mengajak 7 teman-temannya untuk menanamkan modal. Setiap orangnya itu 1 juta. Nah, kan terkumpul tuh 8 juta. Nah, sehingga setiap orang itu dalam perusahaan bakso tersebut memiliki saham senilai 1 juta. Nanti sahamnya itu akan terus naik apabila Pak Bejo ini memiliki keuntungan di kemudian harinya. Lalu ini, ada manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama sebagai sumber pembiayaan untuk perusahaan yang kita tanam modalnya. Yang kedua yaitu sebagai wahana investasi. Yang ketiga penyebaran kepemilikan perusahaan. Yang keempat keterbukaan dan profesionalisme oleh para profesionalis di pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu akan terciptanya lapangan kerja. Nah, kan tadi aku kan ngomong tuh investasi terus. Nah, kalian itu tahu nggak sih apa itu saham? Enggak. Nah, saham itu bukti kepemilikan suatu perseroan atau bukti suatu klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Nah, minimal pembelian saham ini adalah 1 lot. 1 lotnya itu 100 lembar saham. Nah, mengapa sih kita tuh harus investasi saham? Karena yang pertama caranya mudah. Kalian cukup mendatangi pasar modal, di sana nanti ada broker yang mempertemukan kalian dengan perusahaan, lalu uang kalian itu akan diproses gitu. Lalu yang kedua terjangkau, kalian bisa beli dengan nominal berapapun sesuai dengan standar perusahaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yang pastinya itu menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Kalian tahu nggak? Enggak. Karena gini,
Pertama kalian beli saham seharga 100.000 misal. Kan indeks saham itu setiap harinya tuh pasti naik seiring dengan arus perkembangan kebaikan perusahaan. Nah, misal 1 bulan atau 3 bulan ke depan itu harga sahamnya itu naik 100.000, 10.000, 110.000 gitu kan. Berarti kalian mendapatkan keuntungan sebesar 10.000. Berbeda lagi dengan menabung. Kalau kalian menabung cuma menabung 100.000, ya pastinya untuk beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, kalau tidak menambahkan tabungannya ya tetap akan 100.000 atau bahkan berkurang dengan biaya administrasi perusahaan atau banknya. Seperti itu. Oke, sebelum aku lanjut ke obligasi sama reksadana, mungkin ada yang kalian mau tanyakan nggak dari penerangan aku sebelumnya? Ada Kak, tadi kan itu ada penjelasan 1 lot itu 100 lembar. Lot itu apa ya? Oke, lot itu adalah suatu kayak nilai yang ditentukan oleh pasar modal di mana nantinya itu menjadi patokan harga belinya. Misal satu lotnya itu kan memang 100 lembar gitu kan. Nah, misal perusahaan BRI ini menjual sahamnya satu lotnya seharga Rp60 gitu kan. Nah, nanti kalian harus membeli 100 lembar di mana 60 itu dikalikan dengan 100 itu. Jadi nanti harga hasilnya itu berapa? 6.000 ya kan? Oke. Di sini aku mau menerangkan tentang konsep dasar obligasi. Kalian yang dari SMA tahu nggak apa itu obligasi? Enggak. Oh, masih pada belum tahu ya. Obligasi ini surat utang jangka menengah dan jangka panjang. Nah, obligasi ini sistemnya surat perjanjian di mana perusahaan ini dengan pembeli obligasi ini melakukan perjanjian di mana perusahaan itu akan membayar bunga pada tempo waktu tertentu dan akan melunasinya pada waktu tempo tertentu juga. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Nah, berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Berbeda lagi dengan reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Reksadana sama saham ini jelas berbeda. Reksadana ini lebih simpelnya, tetapi keuntungannya itu agak cenderung lebih sedikit daripada saham. Di mana reksadana ini biasanya masyarakat yang tidak mengetahui apa itu konsep saham, apa itu konsep trading, biasanya mereka mengalihkan dananya untuk melakukan reksadana. Nah, reksadana ini misal kamu namanya siapa? Tasya ya. Nah, Tasya ini memiliki dana sebesar 1 juta. Dia tapi nggak bisa gitu loh, kayak kurang mengetahui apa itu saham. Jadi ia mending menabung uangnya, menghimpun dananya untuk diserahkan ke perusahaan. Nah, nanti manajer investasi ini akan melakukan atau mengolah uangnya Tasya ini. Jadi nanti untuk beberapa tahun ke depan itu uangnya itu akan berkembang. Misalnya tahun ini Tasya menabung reksadana sebesar 1 juta. Nanti untuk 1 tahun ke depannya uangnya itu bisa berkembang menjadi 1.100.000 sesuai dengan kebijakan perusahaan. Lalu di sini aku mau nunjukin ke kalian istilah-istilah. Nah, istilah-istilah di pasar modal. Yang pertama yaitu pasar modal itu sendiri, kan aku udah terangin tadi ya. Suatu tempat untuk pertemuan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi terpercaya dan prospektif. Lalu yang kedua ada bursa efek. Bursa efek ini adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual atau beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Nah, yang ketiga efek. Nah, efek ini adalah suatu surat berharga seperti surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, dan lain sebagainya sebagai tanda bukti hutang untuk penyerahan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek yang setiap derivatif dari efek. Lalu ini ada capital gain dan capital loss. Nah, capital gain ini adalah keuntungan yang berasal dari selisih harga penjualan dengan harga beli.
Jadi capital gain ini berupa keuntungan. Begitupun capital loss. Capital loss ini kebalikannya dari capital gain. Nah, misal kalian membeli saham harganya 120.000, lalu ternyata perusahaan itu mengalami penurunan saham diakibatkan oleh kesalahan finansial mungkin. Nah, jadinya harga 1 bulan ke depan itu menjadi 90.000, kan tentunya kalian rugi tuh, ya kan? Jadi bisa ya membedakan antara capital gain dan capital loss. Lalu ada emiten. Emiten ini merupakan perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat melalui penawaran umum seperti Bank BNI, Bank BRI, terus perusahaan Astra, perusahaan Antam. Itu mereka adalah emiten atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada khalayak umum. Lalu di sini ada dividen. Nah, dividen ini berbeda dengan capital gain dan capital loss, di mana dividen ini adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham secara rata dan dibayarkan dalam bentuk uang atau saham. Biasanya dividen ini diberikan kepada pemegang saham itu akhir periode atau 1 tahun terakhir, seperti itu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi gak? Aku mau nunjukin kalian video agar lebih jelasnya gitu. Oke, aku mau nunjukin kalian ini foto atau maksud saya video. Sebenarnya pasar saham bekerja itu bagaimana sih gitu biar lebih jelasnya. Pasar saham, dua kata yang kebanyakan orang mikirnya adalah mainannya om-om tadi yang memakai jas di pusat kota. Tapi mungkin di sini makin banyak juga yang sadar kalau sebenarnya investasi itu bisa juga buat siapa aja. Kita sendiri, tetangga, dan tentunya si teman kita yang tiap hari kerjanya update grafik di sosmed. Oke, mungkin kita udah sering dengar berbagai cerita tentang ini. Tapi sebenarnya simpelnya banget, gimana sih caranya pasar saham bekerja? Untuk menjawab itu, kita mesti ngerti dulu kalau pasar modal yang sering kita sebut pasar saham itu emang beneran kayak pasar. Kita yang datang ke pasar sebagai pembeli adalah investor yang siap transaksi. Di dalamnya ada banyak toko yang jualan berbagai produk. Dan kayak di pasar juga, para penjual toko sebenarnya banyak yang jualan produk yang sama, tapi biaya belanjanya beda-beda tipis. Dan kalau lihat sekeliling di pasar itu ada barang yang laku banget sampai harganya melangit, dan ada juga yang gak laku-laku sampai harganya turun terus. Dan ya, inilah gambaran harga saham yang naik turun. Tapi emangnya kenapa sih harga saham itu bisa naik banget atau bahkan turunnya gila-gilaan? Jadi sebelum jawab itu, kita mesti tahu kalau saham itu bukti kepemilikan modal sebuah perusahaan. Tapi nggak semua perusahaan itu ada di pasar modal, karena ada syarat yang harus dipenuhi. Simpelnya gini, bayangin abang bakso kesayangan kita suatu saat usahanya makin maju dan punya banyak restoran di Indonesia. Terus karena tiap tahun untung terus, Mang Loncat berencana buat nambahin modal dan menjual sebagian kepemilikan perusahaannya ke orang-orang lewat pasar modal. Apa yang dilakuin Mang Loncat disebut IPO. Nah, bukti kepemilikan itulah yang disebut lembar saham. Lembaran saham inilah yang dibeli para investor dengan harapan bisa dapat imbalan dari dua cara, lewat kenaikan harga saham atau dari waktu perusahaan bagi keuntungan. Ini juga menjawab soal naik turunnya harga saham. Ya, semakin bagus perusahaannya, maka makin banyak orang yang mau beli saham perusahaan itu dan makin juga menjual harganya. Atau sebaliknya, kalau masa depannya suram, akhirnya gak ada yang mau beli sahamnya dan bikin harga saham jadi melorot ke harga paling rendah. Tapi selain dari performa perusahaan, ada faktor lain yang menyebabkan naik turunnya harga saham. Dan itulah gambaran besar saham di bawah 5 menit. Tentunya banyak yang gak bisa diceritain dalam waktu singkat. Investasi saham memang bisa ngasih keuntungan besar, tapi di sisi lain juga punya resiko yang gak kalah menakutkannya. Jadi sekarang gak perlu jauh-jauh ke pasar modal untuk investasi kalau emang belum siap, karena kata investor yang satu ini, investasi ke diri sendiri adalah cara buat ngasilin keuntungan yang paling besar. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, sejauh ini kalian udah paham gak tentang apa yang aku terangkan tentang pasar modal ini?
Sudah. Apa masih ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, baik. Terima kasih buat kalian yang udah berpartisipasi dalam penyelesaian tugas ujian tengah semesterku, mata kuliah profesi kependidikan. Terima kasih buat Tasya atas partisipasinya. Terima kasih buat Desi, terima kasih buat Eri, dan terima kasih buat Tananya. Oke, makasih banget buat kalian. Aku tutup ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.